Bab 701 didasarkan pada alam jiwa baru lahir. Dia tidak tertarik dengan penilaian barang antik sekarang. Yang dia cemaskan adalah mendapatkan batu roh tingkat atas sesegera mungkin. Chen Dongsu berkata, tentu saja. Saat ini, semua kepala perunggu dari 12 zodiak Cina yang diberikan oleh Qin Haodong, terlepas dari apakah asli atau tidak, memiliki nilai budaya dan ekonomi yang besar. Terlebih lagi, permintaannya sangat sederhana. Dia hanya ingin melihat-lihat dan itu bukan masalah besar. Oleh karena itu, Chen Dongsu langsung membuat keputusan dan membawanya ke aula tempat kepala perunggu dari 12 zodiak Tiongkok dipamerkan. Selama beberapa hari terakhir, ruang pameran tempat peninggalan budaya itu dipajang tidak dibuka untuk umum. Ruang pameran itu sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Chen Dongsu memerintahkan staf untuk membuka kunci pengaman satu persatu. Kemudian dia mengeluarkan kepala perunggu dan menunjukkannya kepada Qin Haodong. Saat ini, ada total 8 kepala perunggu yang disimpan di Museum Huaxia. 1 kepala domba disumbangkan olehnya dan kepala sapi serta kepala kelinci palsu. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot melihatnya. Sebaliknya, dia fokus pada 5 kepala perunggu yang tersisa. Menggunakan spirit untuk memindai benda-benda itu, Qin Haodong menghela napas lega. Kelima kepala perunggu dari 12 zodiak Tiongkok semuanya tersegel, yang berarti ada batu roh tingkat atas yang tersembunyi di dalamnya. Dia diam-diam menciptakan ilusi. Di mata Chen Dongsu dan yang lainnya, dia tampak sedang membelai kepala tembaga ini. Pada kenyataannya, dia diam-diam telah membuka segel dan mengambil batu roh tingkat atas di dalamnya. Setelah mengambil semua batu roh tingkat atas, dia buru-buru meninggalkan museum bersama Ye Qing. Chen Dongsu sangat bingung. Dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan menyumbangkan 6 kepala perunggu dari 12 zodiak Tiongkok dan kemudian hanya menghabiskan beberapa menit untuk melihat yang lainnya. Qin Haodong sama sekali tidak mempedulikannya. Dia sudah memiliki 9 batu roh tingkat atas, yang cukup baginya untuk menerobos tahap akhir inti emas dan berkultivasi ke alam jiwa baru lahir. Dia meminta Ye Qing untuk kembali ke Sekte Tang dan dia kemudian bergegas keluar kota. Dia akan membuat kegaduhan yang cukup besar begitu mencapai tahap Yuan Ying. Dia tidak ingin mengganggu orang lain dengan promosinya kali ini, jadi dia memilih tempat yang cocok. Tak lama kemudian, dia keluar dari kota dan tiba di kaki sebuah gunung kecil. Ki spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di tempat lain. Itu adalah Gunung Shenbao, yang pernah digunakan Yan Feifei untuk menerobos terakhir kali. Ketika ia tiba di puncak Gunung Shenbao, cabang-cabang dan pohon-pohon mati dari terobosan terakhir mereka masih ada di sana. Pertama, ia membentuk formasi pertahanan di sekitar puncak gunung. Kemudian, ia memilih tempat yang bersih untuk duduk bersila dan mulai menerobos. Demi keselamatan, Qin Haodong mengeluarkan ke-9 batu roh tingkat atas dan meletakkannya di sekujur tubuhnya. Kemudian, ia menjalankan inti emas di dantiannya dan mulai menyerap ki spiritual dari batu roh. Pada saat ini, inti emas di dantiannya sebesar telur. Ia bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti harta karun yang langka. Saat inti emas berputar perlahan, ki spiritual di sekitarnya segera mengalir ke tubuhnya, seperti ratusan sungai yang mengalir masuk. Akhirnya, ki spiritual tersebut diserap oleh inti emas. Qin Haodong dulunya adalah seorang kultivator di alam kesengsaraan, jadi tidak ada masalah dengan konsolidasi fondasi dan persepsinya. Dia hanya perlu menyerap sejumlah besar ki spiritual. Sekitar 1 jam kemudian, batu spiritual tingkat atas pertama hancur menjadi bubuk, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Ketika batu roh tingkat atas keempat pecah, inti emas Qin Haodong terisi penuh dengan ki spiritual. Inti emas itu membengkak hingga batas maksimal dan tidak dapat lagi menyerap ki. Perasaan jenuh yang besar itu seperti balon yang penuh dengan udara. Qin Haodong pernah mengalami terobosan ke alam jiwa baru lahir sebelumnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus menyerap ki spiritual dengan panik. Pada saat ini, pusaran besar ki spiritual terbentuk di puncak Gunung Shenbao. Itu bukan hanya ki spiritual yang dipancarkan oleh batu spiritual tingkat atas, tetapi ki spiritual di sekitarnya juga diserap olehnya dengan gila-gilaan. Setelah sekian lama, tiba-tiba terdengar suara renyah di benaknya dan inti emas di dantiannya mulai retak perlahan. Pada saat yang sama, awan dalam radius 5 km tiba-tiba berubah. Ki langit dan bumi tampaknya telah kehilangan kendali dan menjadi sangat ganas. Untuk beberapa saat, hembusan angin bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Untungnya, lokasi Gunung Shenbao terpencil, jadi tidak menimbulkan banyak gangguan. Jika ini adalah ibu kota kekaisaran, seluruh kota pasti akan gempar. Terobosan itu telah mencapai momen kritis. Qin Haodong sama sekali tidak mempedulikannya dan terus menyerap ki spiritual di luar. Saat ki spiritual terus mengalir masuk, retakan itu menjadi lebih besar. Akhirnya, dengan suara keras, inti emas itu retak sepenuhnya. Cangkang emas yang jatuh berubah menjadi kabut emas, memenuhi seluruh dantian dalam sekejap.
Seorang bayi seukuran kepalan tangan muncul samar-samar di tengah kabut emas. Mata dan alis bayi itu terlihat jelas dan anggota tubuhnya lengkap. Kecuali tubuhnya yang kecil, ia tidak jauh berbeda dari bayi normal. Bayi itu perlahan membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ki spiritual di sekitarnya langsung diserap olehnya. Batu roh tingkat atas yang ditempatkan Qin Haodong di sekitarnya mengeluarkan serangkaian suara berderak. Energi spiritual tersedot bersih dan bahkan energi spiritual di sekitar Gunung Shenbao langsung terserap. Setelah menyerap begitu banyak ki spiritual, bayi itu menutup matanya dengan puas dan seluruh tubuhnya tumbuh sedikit lebih besar dari sebelumnya. Selesai. Qin Haodong sangat gembira. Dia perlahan membuka matanya. Setelah kelahirannya kembali, dia akhirnya memiliki jiwa baru lahirnya lagi. Sebelum mencapai alam jiwa baru lahir, baik kultivator di alam inti emas maupun di alam kekuatan tertinggi tingkat 9 dapat menyerap ki antara langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Namun, begitu mereka berhasil mencapai alam jiwa baru lahir, mereka dapat langsung mengendalikan ki antara langit dan bumi dan kekuatan mereka akan meningkat 100 kali lipat atau lebih. Pada level yang sama, kemampuan seorang master di tahap awal Naschen Soul Realm untuk mengendalikan ki langit dan bumi jauh lebih kuat daripada seorang Sein di tahap awal. Dengan kultivasinya saat ini, dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan di level kultivasi ini. Saat ia mencapai alam jiwa baru lahir, ki langit dan bumi di sekelilingnya menjadi tenang lagi dan segalanya kembali seperti semula. Saat ini, bulan purnama telah muncul dari cakrawala. Tampaknya butuh lebih dari setengah hari baginya untuk menerobos waktu ini dan hari sudah larut malam. Qin Haodong perlahan berdiri. Dengan sebuah pikiran, sebuah pedang emas muncul di depannya. Itu adalah pedang Xuan Yuan. Pedang Xuan Yuan awalnya adalah pedang terbang. Ukurannya dapat diperbesar atau diperkecil di bawah kendali rohnya. Saat ini, panjangnya sekitar 2 meter dan lebarnya setengah kaki. Pedang itu tampak agung dan mematikan. Qin Haodong mengangkat kakinya dan melangkah maju dengan lembut. Dia berdiri tepat di atas pedang Xuan Yuan. Seluruh tubuhnya terbang dalam sekejap dan kecepatannya secepat meteor. Sudah lama sekali ia tidak merasakan sensasi yang menyenangkan seperti mengendarai pedang dan terbang. Jadi ia menunggangi pedang Xuan Yuan dan terbang cepat mengelilingi ibu kota. Karena kehadiran iblis alien, dia tidak ingin menyiarkan berita tentang terobosannya, jadi dia tidak memasuki ibu kota. Sebaliknya, dia terbang di sekitar pinggiran untuk mengekspresikan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah pedang emas itu mengitari ibu kota sebanyak 3 kali, dia bersiap untuk menyimpan pedang terbangnya dan bergegas kembali ke Sekte Tang. Tiba-tiba, pikirannya berubah dan dia mendarat di sebuah hutan kecil, di bawah kakinya. Ini adalah hutan yang sunyi, sekitar 20 mil jauhnya dari pinggiran ibu kota. Pada saat ini, seorang wanita berlumuran darah dan mengenakan pakaian compang camping, sedang bersandar di sebuah pohon kecil. Dia menatap dengan marah pada seorang pria berpakaian hitam di depannya. Si cantik Kim Ji-hyun, kenapa kau tidak lari saja? Pria berpakaian hitam itu berteriak dengan arogan, kau adalah seorang pejuang di alam kekuatan tersembunyi dan kau masih bisa berlari sejauh ini setelah terkena seranganku. Aku benar-benar penasaran. Wanita yang terluka itu adalah Kim Ji-hyun. Dia menatap pria berpakaian hitam di depannya dan memarahi dengan marah, Kim Tong Hae, kau telah mengkhianati leluhurmu, demi menyenangkan Cha Taihang, kau mengkhianati seluruh keluarga kita, kau pasti akan mati di bawah sepatu botmu. Kaulah yang akan mati, sekarang, kaulah satu-satunya yang tersisa di keluarga ini. Berbicara tentang ini, Kim Tong Hae tertawa dengan arogan. Apa salahnya mengandalkan Master Fist Sein? Dia telah mengangkatku ke alam kekuatan tertinggi tingkat pertama dan kultivasiku akan lebih tinggi di masa depan, jika aku tetap tinggal di keluarga Kim. Aku hanya akan menjadi bagian dari keluarga itu, berapa banyak keuntungan yang bisa kudapatkan, aku tidak hanya harus bekerja untuk keturunan langsungmu, tetapi juga akan dibenci olehmu. Bajingan, kau tidak tahu terima kasih. Kim Ji-hyun jelas sangat marah dan terus mengumpat. Sayangnya, dia terluka parah sekarang dan napasnya tidak cukup kuat. Dia bahkan tidak punya momentum untuk memarahinya. Jika bukan karena keluarga kita, bagaimana kamu bisa berdiri di sini hari ini? Ha, kau pecundang, apa gunanya mengatakan hal-hal itu kepadaku? Setelah tertawa terbahak-bahak, dia berkata, gadis kecil, jika kau menyerahkan apa yang diinginkan oleh Fist Sein, aku bisa mengampuni nyawamu, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah dia berbicara, ekspresinya menjadi sangat ganas, seolah-olah dia bisa membunuh Kim Ji-hyun kapan saja. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika aku mati. Kim Ji-hyun sedang bersandar di pohon saat ini. Dia sangat lemah hingga tidak memiliki kekuatan lagi, tetapi matanya tegas dan tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi. Ekspresi Kim Tong Hae langsung berubah dan dia berkata sambil tersenyum cabul, "Yah, kamu memang tangguh, tapi kalau kamu tidak menyerahkannya, aku akan mencarinya sendiri."
Kim Ji-hyun berteriak marah, beraninya kau. Berani atau tidaknya aku, kau akan segera tahu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu untuk meraba dada Kim Ji-hyun. Setelah mencengkeram beranya, dia merobeknya. Melihat dirinya akan dipermalukan, Kim Ji-hyun sangat marah. Namun, dia terluka parah dan pingsan dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya kemasan melewati kepala Kim Tong-hae seperti meteor. Senyum cabul masih tersungging di wajahnya, tetapi tubuhnya langsung membeku. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Tidak ada jejak kehidupan sama sekali di dalam dirinya. Qin Haodong menyimpan pedang Xuan Yuan, melangkah di depan Kim Ji-hyun dan menendang tubuhnya. Kim Ji-hyun adalah gadis yang baik. Tentu saja, Qin Haodong tidak tega melihat Kim Ji-hyun dipermalukan, jadi dia membunuh Kim Tong-hae. Dia berjongkok dan menempelkan tangannya di denyut nadi Kim Ji-hyun sambil sedikit mengernyit. Gadis kecil ini terluka parah. Organ dalamnya rusak dan dia terus berlarian, yang berdampak serius pada hidupnya. Sangat sulit baginya untuk menyembuhkannya dengan kemampuannya. Dia mengeluarkan jarum perak dari sakunya dan pertama-tama membantu menstabilkan kondisi Kim Ji-hyun dengan ki sejati kayu hijau. Kemudian dia mengangkatnya, menginjak pedang Xuan Yuan dan terbang cepat menuju ibu kota. Qin Haodong mendarat di pelataran Sekte Tang. Ia menyimpan pedang Xuan Yuan, menendang pintu Ma Wenzuo hingga terbuka, lalu masuk. Ma Wenzuo sedang duduk di depan gadis komputer dan bersandar dengan gembira dengan seorang. Ketika dia mendengar pintu ditendang hingga terbuka, dia terkejut. Ketika dia berbalik dan melihat Qin Haodong, dia berkata dengan tidak puas, sudah larut malam. Bagaimana jika kamu membuat gadisku takut? Itu semua palsu. Bagaimana kau tahu kalau pihak lain bukan pria yang kuat? Qin Haodong masuk sambil menggendong Kim Ji-hyun. Aku akan memberikan kesempatan nyata untuk menyelamatkan seorang wanita cantik. Apa maksudmu? Baru saat itulah Ma Wenzuo menyadari Kim Ji-hyun yang berlumuran darah dan berteriak, apakah kau memanfaatkannya? Bukankah kau terlalu kejam? Qin Haodong mengabaikan omong kosongnya dan membaringkannya di tempat tidurnya. Ma Wenzuo mengikutinya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah Kim Ji-hyun. Dia berkata dengan heran, bukankah ini gadis kecil dari Koryo? Mengapa dia terluka parah? Qin Haodong berkata, dia melarikan diri dari seorang pengejar. Saya kebetulan lewat dan menyelamatkannya. Dia terluka parah sekarang. Saya serahkan dia padamu. Selama kamu bisa menyelamatkannya, saya rasa kamu akan segera bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan melajangmu. Bab 702 Zhao Qingwu. Setelah itu, Qin Haodong berbalik dan hendak pergi. Ma Wenzuo meraih lengannya dan berkata, kamu adalah dokter bijak, mengapa kamu meninggalkannya di sini? Qin Haodong berkata, cederanya sangat serius, bahkan aku tidak bisa menyembuhkannya. Ma Wenzuo berkata dengan tergesa-gesa, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, lalu mengapa kamu menyerahkannya padaku? Aku bukan orang bijak medis dan aku tidak bisa menyembuhkannya. Kau memiliki tubuh suci kilin, hanya darahmu yang bisa menyelamatkan hidupnya sekarang, terserah padamu. Qin Haodong berkata sambil berbalik dan keluar dari ruangan. Hei, jangan pergi. Begitu Ma Wenzuo selesai berteriak, Qin Haodong telah menghilang. Dia menoleh ke arah Kim Ji-hyun yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak punya pilihan selain memotong jari telunjuknya dengan belati dan meneteskan darahnya ke mulut Kim Ji-hyun. Qin Haodong kembali ke aula. Ibunya sedang mengobrol dengan seorang pria muda dan seorang wanita. Ketika melihatnya masuk, ibunya berkata, Haodong, kemarilah, ini sepupumu, Chu Mingli dan Chu Minghui. Qin Haodong menatap kedua orang itu. Pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun dan memiliki sikap yang tenang. Dari segi temperamen, dia sangat mirip dengan pamannya. Gadis kecil yang bersemangat tinggi lainnya mirip dengan ibunya. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun dan dia juga sedikit cantik. Sepupu, ayahku memintaku untuk datang dan belajar darimu. Chu Mingli berinisiatif untuk menyapa Qin Haodong. Kata-katanya tidak mengandung kesombongan dan sikap berlebihan seorang putra dari keluarga bangsawan besar. Chu Minghui menatap Qin Haodong dengan penuh minat dan berkata dengan nakal, apakah kamu sepupu Haodong? Ayah bilang kamu sangat cakap. Salah satu dari mereka tenang dan pendiam, sedangkan yang satunya lincah dan aktif. Namun, dari sorot mata mereka, dapat terlihat bahwa hati mereka sangat murni dan mereka memiliki akhlak yang baik. Bakat bela diri Chu Minghui dan Chu Mingli tidak buruk. Chu Mingli telah mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat ketiga, sementara Chu Minghui berada di alam kekuatan tertinggi tingkat kedua. Qin Haodong menyapa mereka dan berkata, ini adalah pertemuan pertama kita, aku akan memberikan hadiah kepada sepupu-sepupuku untuk pertemuan pertama kita. Chu Mingli berkata dengan sopan, sepupu, kamu terlalu baik. Chu Minghui berkedip dan bertanya, sepupu, barang bagus apa yang akan kamu berikan padaku? Kau akan tahu nanti. Qin Haodong menyapa ibunya dan kemudian membawa sepupunya ke sebuah ruangan yang tenang.
Dia mengeluarkan 6 pil pengumpul energi dari sakunya dan memberikan 3 pil kepada masing-masing sepupunya. Minumlah 3 pil ini sekarang, aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu. Terima kasih, sepupu. Ada kilatan kegembiraan dan rasa terima kasih di mata Chu Mingli. Ketika dia datang, Chu Xuanli telah memberitahunya bahwa kultivasi sepupunya begitu tinggi sehingga dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat jika dia datang ke Sekte Tang. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Chu Minghui berseru gembira, bagus sekali, sepupu. Aku suka metode minum pil ini untuk meningkatkan kultivasiku, kalau tidak, berlatih setiap hari akan terlalu melelahkan. Padahal, bakatnya sangat bagus dan lebih tinggi dari Chu Mingli. Sayangnya, dia masih seperti anak kecil, jadi dia tidak bisa berkultivasi dengan sepenuh hati, yang membuat kultivasinya sedikit lebih rendah. Mereka menelan ketiga pil pengumpul energi. Kemudian, mereka duduk bersila dan menahan napas saat memasuki kondisi kultivasi. Qin Haodong mengulurkan tangannya dan meletakkannya di titik akupuntur Bai Hui di atas kepala mereka. Kemudian ia mulai mengalirkan ki sejati untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Setelah berkultivasi ke alam jiwa baru lahir, ki sejati kayu hijau miliknya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan melakukan hal semacam ini akan menghasilkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Sekitar setengah jam kemudian, dia membantu mereka mencerna semua khasiat pil pengumpul energi. Mereka menerobos kemacetan, satu demi satu, naik 3 tingkat berturut-turut. Chu Mingli telah mencapai tingkat ke-6 alam kekuatan tertinggi dan Chu Minghui juga telah mencapai tingkat ke-5 alam kekuatan tertinggi. Terima kasih, sepupu. Setelah memeriksa kekuatannya, Chu Mingli sangat gembira. Dia merasa sepupunya sangat baik karena membantunya menembus hambatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya akan meningkat 3 tingkat. Pada saat ini, dia menatap Qin Haodong dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Sepupu ini jauh lebih muda darinya, tetapi kultivasinya sungguh menakjubkan. Sungguh di luar dugaan bahwa dia dapat membantunya membuat begitu banyak terobosan dalam waktu yang singkat. Chu Minghui juga berkata dengan gembira, "Sepupu Haodong, kamu benar-benar hebat, sepertinya dengan adanya kamu, aku tidak perlu lagi berlatih keras di masa depan." Qin Haodong juga sangat menyukai gadis kecil ini. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya dan berkata, budidaya pil sangat efektif, tetapi kerja keras tetap penting, jika tidak, itu akan dengan mudah menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, jadi jangan malas di masa depan. Chu Mingli berkata kepada adiknya, apakah kamu mendengarnya? Sepupu Haodong berkata begitu, jangan selalu menggunakan tipu daya di masa depan. Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan berkata, begitu ya, nanti aku akan mendengarkan sepupu Haodong. Qin Haodong kembali ke ruang tamu bersama mereka. Pada saat ini, Hu Xiaoxian datang diam-diam dan memberinya kartu undangan merah besar. Undangan siapa ini? Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, ini untuk janji temu dengan seorang gadis cantik, kau akan tahu saat melihatnya. Qin Haodong membuka kartu undangan itu. Itu adalah undangan ke sebuah pesta dansa. Alamatnya adalah sebuah tempat di rumah nomor 5. Kartu itu ditandatangani oleh Zhao Qingwu. Bagaimana, apakah kamu terkejut, apakah kamu senang? Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, Zhao Qingwu sangat suka menari, dia dikenal sebagai Zhao Feiyan di ibu kota, kamu harus berhati-hati kali ini. Qin Haodong tersenyum dan melihat waktu yang tertera pada kartu undangan adalah pukul 9 malam. Masih pagi dan masih ada waktu. Dia menyimpan kartu undangan itu di sakunya dan kemudian melangkah keluar pintu. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa lokasi rumah nomor 5. Dalam perjalanan, dia benar-benar melewati rumah keluarga Yan. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk pergi ke keluarga Yan terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi dengan Yan Feifei. Perasaannya terhadap Yan Feifei sangat rumit. Di satu sisi, ia harus bertanggung jawab atas wanita ini berdasarkan naluri seorang pria. Di sisi lain, karena hubungan antara orang tuanya, ia selalu merasa bahwa identitas Yan Feifei agak canggung, jadi ia tidak pernah menemuinya. Sejak dia kembali ke ibu kota kali ini, belum ada kabar dari Yan Feifei, jadi dia ingin pergi ke keluarga Yan untuk melihatnya. Dengan kultivasinya saat ini, pertahanan keluarga Yan tidak berguna dan dia tidak memberitahu siapapun. Dia menyelinap ke dalam istana dengan diam-diam. Rumah keluarga Yan sangat besar. Qin Haodong tidak tahu di mana tempat tinggal Yan Feifei, tetapi tidak sulit baginya untuk mencari tahu. Meskipun dia tidak menggunakan pedang terbangnya, saat kultivasinya mencapai alam jiwa baru lahir, kecepatannya masih luar biasa. Segera, dia melewati lebih dari separuh rumah keluarga Yan dan akhirnya berhenti di depan sebuah gedung yang memiliki 2 lantai. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yan Feifei di gedung kecil ini. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin master kekuatan tertinggi yang berjaga di luar. Tampaknya itu adalah tempat di mana Yan Feifei sedang menyendiri. Setelah memastikan orang yang dicarinya ada di dalam, sosok Qin Haodong menghilang dari tempatnya.
Beberapa detik kemudian, dia muncul di gedung kecil itu. Dekorasi bangunan kecil ini sangat bersih dan elegan. Di tengah ruangan, Yan Feifei sedang duduk bersila, dan kekuatannya terus berubah. Tampaknya dia mencoba menerobos hambatan Saint Realm. Tidak heran tidak ada berita tentangnya akhir-akhir ini. Ternyata dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menatap Yan Feifei yang duduk di depannya. Pipinya yang halus sangat indah. Waktu tampaknya tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia menggunakan rohnya untuk merasakan napasnya. Meskipun kekuatan Yan Feifei kuat, masih ada sedikit celah antara dirinya dan hambatan alam suci. Dia mungkin gagal lagi kali ini. Tampaknya dia harus membantunya. Qin Haodong mengeluarkan 3 pil pembinaan roh dan pil suci dan meletakkannya di depan Yan Feifei. Kemudian dia mengeluarkan pena dan selembar kertas dan memberitahu dia cara menerobos hambatan. Akhirnya, dia menuliskan kata-kata, pria baik, sebagai tanda tangannya. Setelah melakukan semua ini, dia pergi. Dia yakin tidak akan lama lagi dia akan berhasil. Rumah nomor 5 adalah klub privat milik keluarga Zhao. Dari luar tampak biasa saja, tetapi sebenarnya, dekorasi di dalamnya sangat mewah. Ini adalah hadiah dari Zhao Changqiong. Zhao Qingwu juga suka tinggal di sini. Dia, yang suka menari, sering mengadakan pesta pribadi di sini. Saat ini, Zhao Qingwu sedang duduk di dalam ruangan. Setelah Zhao Changqiong kembali dari Hotel Taoti kemarin, dia langsung berbicara dengannya. Dia ingin dia menghubungi Qin Haodong sesegera mungkin. Dia harus memenangkan hatinya dan menikahi Qin Haodong. Dia sangat muak dengan pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Sebagai seorang wanita dari keluarga besar, dia tahu bahwa pernikahannya akan diputuskan oleh keluarganya. Namun, sebelumnya dia pernah bertunangan dengan Yan Zicheng dari keluarga Yan. Sekarang dia harus memutuskan komitmen tersebut yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak punya perasaan khusus terhadap Yan Zicheng karena satu-satunya hobi dalam hidupnya adalah menari. Yan Zicheng bisa dianggap sebagai penari yang baik. Meskipun Yan Zicheng jauh di bawah standar yang dibutuhkannya, di kalangan keluarga bangsawan di ibu kota, dia jauh lebih baik daripada yang lain. Bagaimanapun juga, wanita harus menikah. Karena tidak ada pria yang tepat, dia hanya bisa berkompromi dan menyetujui pernikahan dengan Yan Zicheng. Itu sudah sangat tidak adil. Meski begitu, keluarga itu tetap memutuskan pertunangannya dengan Yan Zicheng. Konon, orang baru yang mereka pilih untuknya adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9, tapi memangnya kenapa? Yang disukainya adalah menari, bukan bela diri. Namun kali ini, kakeknya telah membuat permintaan tegas bahwa dia harus memenangkan hati Qin Haodong dan dia harus cepat melakukannya. Zhao Qingwu tidak punya pilihan lain selain memberikan undangan kepada Qin Haodong, meminta untuk datang ke pesta hari ini. Namun, tujuan hari ini bukanlah untuk menyenangkan Qin Haodong, tetapi untuk membiarkan dia melihat keterampilan menarinya dan kemudian membiarkannya mundur saat menghadapi kesulitan. Jika Qin Haodong mengambil inisiatif untuk membatalkan pertunangan, itu akan lebih baik. Setidaknya dia bisa punya pilihan lain. Pada saat ini, terdengar suara ketukan di pintu dan kemudian Yan Zicheng masuk. Qingwu, waktunya hampir tiba. Kurasa orang itu belum muncul. Dia pasti sudah takut pada kita. Dalam hal keterampilan menari, Yan Zicheng juga sangat percaya diri. Di antara semua talenta muda di kelas atas, tidak ada satupun yang sehebat dirinya. Dia tahu bahwa Zhao Qingwu juga setuju dengannya. Dia berpikir bahwa selama Qin Haodong datang, meskipun pukulannya tidak dapat dibandingkan dengan Qin Haodong, tetapi dalam hal keterampilan menari, dia pasti dapat menghancurkan Qin Haodong hingga berkeping-keping. Ayo pergi, ayo keluar. Pada saat ini, suasana hati Zhao Qingwu sangat rumit. Dia berharap Qin Haodong akan menepati janjinya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin melihatnya. Sebuah lapangan tong air dibangun di tengah-tengah klub. Ada rumput hijau di sana dan ada berbagai macam lentera tergantung di kedua sisinya. Ini adalah lantai dansa favorit Zhao Qingwu. Qingwu, kurasa orang itu tidak akan muncul. Ayo kita berdansa dulu. Setelah dia selesai berbicara, Yan Zicheng memberi isyarat, tolong. Baiklah kalau begitu. Zhao Qingwu mengulurkan tangannya yang terbungkus sarung tangan putih dan meletakkan di tangan Yan Zicheng. Kemudian, dia berjalan perlahan ke lantai dansa dan mereka menari mengikuti alunan musik. Zhao Qingwu tidak terlalu tinggi. Tingginya sekitar 1,65 meter, tetapi tubuhnya bagus. Dia menari seperti peri. Tubuhnya ringan, lentur, cantik, dan sangat cerdas. Tidak dia memanggil Zhao Fei yang kecil. Sayangnya, kemampuan menari Yan Zicheng kurang bagus dan dia tidak bisa membiarkan Zhao Qingwu tampil maksimal. Ini juga merupakan penyesalan besar di hati. Bab 703 Burung Walet Terbang di Telapak Tangan.
Kualitas tarian mereka berada pada tingkat yang tinggi, yang membuat orang-orang merasa menyaksikan pertunjukan yang sangat indah. Hari ini, Zhao Qingwu mengundang banyak anak muda dari keluarga bangsawan yang gemar menari. Setelah lagu berakhir, orang-orang ini bersorak, satu demi satu. Wajah Yan Zicheng penuh dengan kebanggaan. Di seluruh ibu kota, hanya dia yang memenuhi syarat untuk menjadi pasangan dansa Zhao Qingwu. Namun, ada sedikit rasa kesepian di mata Zhao Qingwu. Sebagai seorang ahli tari, dia tidak memiliki lawan yang baik atau pasangan dansa yang hebat. Dia tidak bisa bahagia. Seperti kata pepatah, seorang master itu kesepian. Itulah yang dia rasakan saat ini. Ketika mereka berjalan meninggalkan lantai dansa, mereka tiba-tiba melihat sosok yang tinggi dan tegap berdiri di samping mereka, dengan senyum tipis di wajahnya. Jantung Zhao Qingwu berdebar kencang. Meskipun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dia bisa menebak identitasnya. Qin Haodong akhirnya sampai di sini. Yan Zicheng juga melihat Qin Haodong. Senyum bangganya tiba-tiba menghilang dan ekspresi permusuhan muncul di wajahnya. "Halo, Nona Zhao." Qin Haodong tersenyum tipis. Melihat wajah tampan ini, Zhao Qingwu tidak dapat menahan diri untuk tidak linglung. Dia harus mengakui bahwa pria ini sangat tampan, jauh lebih tampan daripada Yan Zicheng. Namun, ia menggelengkan kepalanya lagi. Apa gunanya menjadi tampan? Yang ia kejar adalah alam tari yang tertinggi dan vas hias yang tidak bisa menari tidak ada gunanya. Sebelum Zhao Qingwu sempat berbicara, Yan Zicheng berkata dengan nada provokatif, "Qin Haodong, kamu baru saja melihat tarianku, beranikah kamu bersaing denganku?" Qin Haodong mengabaikannya. Dia menoleh ke Zhao Qingwu dan berkata, "Nona Zhao, apakah Anda kesepian?" Setelah dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Di mata orang-orang ini, kata-kata Qin Haodong sangat sembrono. Itu adalah bentuk ejekan yang terbuka. Yan Zicheng berkata dengan marah, "Qin Haodong, apa yang kamu katakan? Kamu berisik sekali, keluar dari sini." Qin Haodong merasa dirinya terlalu menyebalkan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Yan Zicheng sejauh 7 atau 8 meter. Yan Zicheng sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, dia merasa cukup sadar. Pria di depannya adalah seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-9, yang setingkat dengan bibinya, Yan Feifei. Dia tidak mampu memprovokasi dia. Wajah Zhao Qingwu menjadi gelap. Dia menatap Qin Haodong dan berkata, "Apa maksudmu, apakah kamu ingin pamer di hadapanku?" "Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya tidak suka diganggu saat sedang berbicara," kata Qin Haodong sambil tersenyum. "Nona Zhao, Anda suka menari, tetapi saya bisa melihat bahwa Anda tidak senang. Kamu tidak punya pasangan dansa yang bagus, jadi kamu bahkan tidak bisa menggunakan 1/10 dari kemampuan menarimu, benar kan?" Zhao Qingwu terkejut. Hanya dia yang tahu rahasianya. Bagaimana orang ini bisa tahu? Yan Zicheng berdiri di samping dan berteriak, "Qin Haodong, apa maksudmu, apakah kamu lebih baik dariku?" Qin Haodong mengerutkan kening, meliriknya dan berkata, "Bukankah Yan Fengwu mengajarimu bahwa tidak sopan menyela pembicaraan orang lain? Jika kau menyela pembicaraan kami lagi, aku tidak akan ragu untuk menghajarmu." Sebagai tuan muda keluarga Yan Zicheng hampir meledak marah ketika ditantang di depan umum seperti ini. Namun, dia patuh dan tetap diam. Dia tahu bahwa pria di depannya pasti akan menepati janjinya dan tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mengendalikannya. Zhao Qingwu menatap pria di depannya dan berkata, "Kamu tahu cara menari." Qin Haodong tersenyum rendah hati dan berkata, "Aku tahu sedikit, tapi aku jauh lebih baik daripada beberapa orang." Sejak Zhao Qingwu melihat pria ini, kesannya tentang pria itu langsung tumbuh. Pria ini tidak hanya tampan, tetapi juga sangat mendominasi. Ada pesona yang tenang dalam setiap gerakannya. Jika dia benar-benar tahu cara menari, dia akan menjadi pilihan yang sempurna. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan ekspresi serius, "Kalau begitu mari kita berdansa, jika kamu bisa memuaskanku, aku akan menikahimu, jika kamu tidak bisa memuaskanku, maka kita akan memutuskan pertunangan ini." Itu kesepakatan. Qin Haodong berkata sambil mengulurkan tangan kanannya seperti seorang pria terhormat dan membuat gerakan mengundang. Zhao Qingwu juga mengulurkan tangannya, tetapi dalam sekejap, Qin Haodong melepas 2 sarung tangan putih di tangannya dan melemparkannya ke tempat sampah di sebelahnya. "Aku tahu kamu tidak suka disentuh orang lain, tapi aku berbeda, aku calon suamimu, jadi kamu harus melepas sarung tanganmu." Melihat tatapan mata Qin Haodong yang mendominasi, Zhao Qingwu ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut dan meletakkannya di telapak tangannya. Di sampingnya, Yan Zicheng sangat marah. Zhao Qingwu telah berdansa dengannya selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu mengenakan sarung tangan. Dia tidak pernah memberinya kesempatan untuk menyentuh tangannya sama sekali.
Hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria itu dan dia membiarkan pria itu memegang tangannya. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya, wanita jalang. Dasar wanita jalang. Namun, dia hanya berani mengumpat dalam hatinya dan tidak berani menunjukkannya. Kemudian dia menatap Qin Haodong dengan marah. Dia tidak percaya bahwa orang desa seperti itu bisa menjadi penari yang lebih baik daripada dia. Dia berdiri di sana menunggu untuk melihat Qin Haodong mempermalukan dirinya sendiri, tetapi segera matanya terbelalak. Dia melihat bahwa gerakan tarian Qin Haodong sangat indah dan ada keanggunan alami dalam setiap gerakannya. Dia tampak santai, tetapi gerakannya sangat indah dan tidak terkendali, sangat sesuai dengan postur tarian Zhao Qingwu yang indah. Apa yang terjadi? Apakah si brengsek ini belajar menari? Hati Yan Zicheng dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak tahu bahwa ketika Qin Haodong berada di dunia kultivasi, dia telah mempelajari metode kultivasi yang disebut keterampilan Jinghong. Keterampilan ini merupakan gabungan dari teknik menari dan bela diri. Meskipun bukan teknik bela diri yang paling kuat, namun sudah pasti yang paling indah. Terlebih lagi, setelah kultivasinya mencapai tahap suci, setiap gerakannya selaras dengan langit dan bumi, yang sejalan dengan jalan alam. Dengan kombinasi keduanya, tarian Qin Haodong tidak hanya 100 kali lebih baik daripada tarian Yan Zicheng, tetapi juga tidak kalah dengan tarian Zhao Qingwu. Awalnya, Zhao Qingwu cukup terkejut. Ia tidak menyangka Qin Haodong begitu mahir menari. Setelah terbiasa, ia sangat gembira dan mendedikasikan dirinya pada tarian tersebut, menampilkan tarian anggunnya dengan sangat baik. Tarian mereka yang penuh gairah sungguh indah. Kecuali musiknya, semua orang di tempat itu menahan napas dan sangat asyik dengan pertunjukan di depan mereka. Keterampilan menari Zhao Qingwu sudah terkenal. Ia terkenal di ibu kota. Namun, setelah Qin Haodong menjadi pasangan dansanya, penampilannya hari ini melebihi penampilannya yang biasa. Sosok dan gerakan tariannya anggun dan sikapnya cantik. Dapat dilihat bahwa Yan Zicheng memang pernah menjadi penghalang baginya di masa lalu. Penampilan Qin Haodong sungguh di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang menyangka pemuda itu akan tampil begitu baik. Tidak ada yang membandingkannya dengan Yan Zicheng, karena memang tidak perlu. Tepat saat semua orang terkesima dengan pesta visual di depan mereka, Qin Haodong meraih lengan Zhao Qingwu dan menariknya dengan lembut. Dia benar-benar memegangnya di telapak tangannya dan terus menari. Gerakan tarian Qin Haodong penuh semangat dan bertenaga. Ia tampak maskulin dan heroik. Zhao Qingwu tidak berhenti sama sekali. Gerakannya anggun dan tubuhnya mempesona. Dia sepenuhnya menampilkan kecantikan feminin seorang wanita, yang melengkapi penampilan Qin Haodong. Ketika mereka menari, mereka tampak menari sendiri-sendiri, tetapi sesungguhnya mereka sangat serasi satu sama lain dan gerakan masing-masing sangat indah. Para penonton tercengang. Konon, Zhao Feiyan, seorang penari kuno yang terkenal, mampu menari di atas telapak tangan orang kuat. Namun, itu hanya legenda. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa ringan Zhao Feiyan, beratnya setidaknya 35 atau 40 kg. Mustahil bagi seseorang untuk menggendongnya untuk menari, tetapi semua yang ada di depan mereka tampak hidup. Mereka benar-benar telah melihat apa artinya menjadi burung layang-layang terbang di telapak tangan. Suasana hati Zhao Qingwu berubah dengan cepat. Dari keterkejutan awal hingga kegembiraan terakhir, hingga sekarang, dia sangat bahagia. Setelah menari selama bertahun-tahun, dia tidak pernah sebahagia ini. Tidak peduli seberapa sulit tariannya, Qin Haodong mampu menyesuaikan gerakannya dengan sempurna dan menari bersamanya dengan anggun agar selaras dengannya. Zhao Feiyan selalu menjadi idolanya. Ia pernah bermimpi bahwa suatu hari ia bisa menunjukkan keajaiban menari di telapak tangan, tetapi itu selalu menjadi mimpi yang indah. Ia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kenyataan hari ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan sehingga seluruh tubuhnya melayang ke atas. 3 meter, 5 meter. Pada akhirnya, dia terbang lebih dari 10 meter. Meskipun dia terkejut, dia memiliki kepercayaan yang tak dapat dijelaskan kepada pria yang baru pertama kali dia temui ini. Dia sama sekali tidak panik dan tetap menari di udara. Setelah melemparkan Zhao Qingwu ke udara, di tengah seruan semua orang, Qin Haodong naik ke udara dan memegang tangan Zhao Qingwu yang lembut. Mereka berputar di udara sambil merasakan postur menari mereka. Tingkatan menari yang tertinggi adalah menari dengan langit dan bumi serta menyatu dengan alam. Zhao Qingwu tidak menyangka Qin Haodong bisa mencapai level setinggi itu. Dia belum pernah mencapai level tertinggi sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar terpesona. Mereka bagaikan dua kupu-kupu yang terbang perlahan di udara, jatuh dengan lembut, dan akhirnya mendarat perlahan di tanah. Qin Haodong dengan lembut menggenggam pinggang Zhao Qingwu dan memeluknya dengan satu tangan. Mereka saling memandang dan bisa mendengar napas masing-masing. Jika mereka tidak berciuman dalam suasana seperti ini, mereka akan merasa kasihan kepada penonton di sekitar mereka. Para penonton berteriak pembohong, seolah-olah itulah yang harus mereka lakukan saat ini.
Wajah Zhao Qingwu memerah. Lewat tarian tadi, dia benar-benar tergila-gila pada Qin Haodong. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan pria seumur hidupnya. Menatap wajah tampan di depannya, dia perlahan menutup mata dan mengerutkan bibir merahnya, menunggu saat itu tiba. Dengan keindahan di depannya, tentu saja Qin Haodong tidak akan menahan diri. Dia memeluk Zhao Qingwu dan menciumnya dengan penuh gairah. Berhenti, berhenti. Di sisi lain mereka, Yan Zicheng tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Meskipun dia telah bertunangan dengan Zhao Qingwu, dia bahkan belum pernah memegang tangannya. Hari ini, Zhao Qingwu bertemu Qin Haodong untuk pertama kalinya dan mereka bahkan berciuman. Bagaimana dia bisa tahan? Ada api menakjubkan yang berkobar di hatinya. Dia mengangkat mati-matian dan mengulurkan tangan untuk menarik Zhao Qingwu ke samping. Namun, sebelum dia bisa menyentuh lengan Zhao Qingwu, Qin Haodong telah menendang perut bagian bawah dengan kakinya yang besar. Yan Zicheng, bagaikan layang-layang yang talinya putus, tiba-tiba terbang dan terjatuh dengan keras di halaman. Zhao Qingwu mengakhiri ciuman pertamanya. Pipinya memerah. Dia menatap Qin Haodong dengan malu-malu, lalu menoleh dan berkata kepada Yan Zicheng, yang baru saja bangun, kita tidak ada arsitektur satu sama lain, mulai hari ini, aku adalah wanita Qin Haodong. Yan Zicheng baru saja mendapat pukulan fisik dan sekarang dia mendapat pukulan mental. Dia berteriak dengan marah, wanita jalang, dasar wanita jalang. Kamu sangat tidak tahu terima kasih. Kamu lupa bagaimana aku memperlakukanmu di masa lalu. Zhao Qingwu berkata dengan dingin, Yan Zicheng, sudah berapa kali kamu datang ke distrik lampu merah setelah pertunangan kita? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Qin Haodong berkata dengan suara dingin, keluar, atau kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Bab 704 memutuskan pertunangan sekali lagi. Tunggu saja dan lihat, aku akan membunuhmu. Yan Zicheng bangkit dan kemudian berlari keluar ruangan dengan panik setelah memberikan ancamannya. Dia bahkan tidak punya nyali untuk menoleh ke belakang. Yang lain juga menyadari bahwa tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini karena Yan Zicheng telah pergi. Jadi mereka semua pergi dalam waktu 2 menit. Hanya ada Qin Haodong dan Zhao Qingwu yang berdiri di halaman yang luas. Mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, Qin Haodong berkata, bagaimana perasaanmu, aku tidak mengecewakanmu, kan? Zhao Qingwu menggigit bibir merahnya dengan lembut dan berkata dengan getir, aku membencimu. Qin Haodong tercengang, kenapa, apa yang telah kulakukan? Mengapa kamu tidak muncul lebih awal, aku telah hidup sendiri selama beberapa tahun terakhir dan bertunangan dengan Yan Zicheng. Qin Haodong memegang pinggang rampingnya dan berkata, tapi sekarang aku di sini. Belum terlambat untuk bersamamu. Ayo kita berdansa sekali lagi, nanti aku bilang ke kakek kalau aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Kemudian Zhao Qingwu dan Qin Haodong menari bersama lagi. Mari kita lihat apa yang terjadi di kamar Yan Feifei. Yan Feifei perlahan membuka matanya karena kecewa. Kali ini dia yakin bisa menembus hambatan tahap suci, tetapi dia tetap gagal. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa datang? Dia adalah wanita kuat dan selalu bersemangat membuktikan dirinya dengan menerobos hambatan di panggung suci. Namun tiba-tiba tubuhnya menegang saat melihat 2 botol pil di depannya. Kemudian dia melihat catatan di bawah botol itu. Itu dia, apakah dia ada di sini? Yan Feifei mengambil catatan itu dan memeriksa tulisan tangannya. Itu dia. Dia datang ke sini untuk menemuinya. Yan Feifei gemetar karena sangat gembira. Setelah kembali dari Gunung Shenbao, dia mencari pria itu dan mencoba mencari tahu siapa dia. Namun, dia tidak punya banyak informasi dan yang dia miliki hanyalah beberapa pil pengumpul energi. Dia tidak dapat menemukan apapun yang berguna selama beberapa bulan terakhir. Ketika dia melihat tanda tangan di bagian bawah halaman, wajahnya memerah dan senyum muncul di wajahnya yang cantik, kamu pria yang sangat perhatian. Tolong datanglah dan nikahi aku. Aku sudah lama menunggumu. Kenapa dia tidak melihatnya sejak dia ada di sini? Kenapa dia tidak mengajaknya pergi? Begitu banyak pikiran yang berputar-putar di benaknya dan Yan Feifei duduk dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Kemudian dia memeriksa isinya dengan saksama. Dia tercengang ketika melihat masalah yang diajukan oleh Qin Haodong yang mencegahnya menembus kemacetan. Pada level berapa dia sekarang? Yan Feifei ingat bahwa dia tidak lebih kuat darinya saat mereka berada di Gunung Shenbao, itulah sebabnya dia bisa mengalahkannya. Namun sekarang berdasarkan pemahamannya tentang menerobos hambatan, dia pasti berada pada level yang lebih tinggi daripada dia. Apakah dia melewati ambang batas, atau dia anggota sekte besar? Mungkin para seniornya memiliki pengalaman serupa dalam menerobos ke Sein Realm. Pasti begitu, dia pasti anggota sekte misterius dan tidak nyaman baginya untuk bertemu denganku karena beberapa alasan khusus. Yan Feifei membenarkan idenya dan bergumam, tunggu aku akan menemukanmu setelah menerobos kemacetan.
Kemudian dia meminum semua pil itu dan mencoba menerobos hambatan tahap suci sekali lagi. Setelah meminum pil tersebut, Yan Feifei merasakan ki asli dalam dantiannya segera mengalir ke bagian lain tubuhnya seolah-olah meledak di dalam dirinya. Dia menenangkan diri dan mengarahkan ki sejatinya untuk menerobos hambatan tahap suci. Pada saat yang sama, dia mengoreksi beberapa kesalahan yang telah dia buat sebelumnya, sesuai dengan instruksi dari Qin Haodong. 1 jam kemudian, angin tiba-tiba menderu di sekitar rumah keluarga Yan dan ki langit dan bumi menjadi ganas. Meskipun tidak sekuat yang terjadi di Gunung Shenbao, para penonton itu tetap ketakutan. Selain itu, tidak seperti Gunung Shenbao yang terletak di daerah terpencil, rumah keluarga Yan terletak di pinggiran ibu kota dan pemandangan yang tidak biasa itu langsung menimbulkan sensasi di seluruh kota. Para guru besar tingkat 9 dari ke-6 keluarga besar lainnya merasa khawatir dan segera bergegas ke rumah keluarga Yan. Yan Fengwu melompat dengan penuh kegembiraan. Keluarga Yan akhirnya akan memiliki guru tingkat sage pertama di ibu kota. Untuk mencegah siapapun mengganggu kultivasi Yan Feifei, semua guru besar keluarga Yan bekerja sama untuk menjauhkan para penonton dari gerbang. Para penonton berkumpul dan terkejut dengan pemandangan aneh di rumah keluarga Yan. Yan Feifei, yang disebut sebagai guru teratas di ibu kota, mungkin menjadi orang suci hari ini. Setengah jam kemudian, mereka mendengar suara ledakan keras di dalam rumah. Villa 2 lantai tempat Yan Feifei tinggal tiba-tiba runtuh dan kemudian tersapu oleh ki langit dan bumi yang dahsyat. Setelah beberapa saat, angin dan awan menghilang dan ketenangan kembali ke tempat itu. Seorang gadis cantik muncul dan melayang di udara, seolah-olah sedang menaiki tangga. Dia melirik ke sekeliling kerumunan dan berkata dengan dingin, "Aku telah berhasil mencapai tahap suci, silakan kembali, jangan tinggal di sini." Ketika dia selesai berbicara, momentum besar meledak dari tubuhnya. Sebagian besar yang hadir adalah Grandmaster tingkat 9, tetapi mereka masih kewalahan dan terhuyung mundur. Untungnya, dia hanya ingin mengintimidasi orang banyak. Momentum itu lenyap dalam sekejap dan kemudian dia juga menghilang dari pandangan. Kerumunan orang tersadar dan kemudian menyadari apa yang telah terjadi. Yan Feifei telah mencapai tahap suci dan keluarga Yan akan bangkit dan akan segera menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Setelah memastikan bahwa Yan Feifei telah berhasil menembus kemacetan Saint Realm, kerumunan segera kembali untuk melapor kepada keluarga mereka. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi kacau. Konon, Qin Zongheng telah mencapai alam suci, tetapi ia hanya muncul sebentar lalu menghilang. Namun, mereka semua telah melihat sendiri keberhasilan Yan Feifei. Dibandingkan dengan para guru agung tingkat 9 dari Sekte Tang, para orang suci dari keluarga Yan secara alami lebih menakutkan. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para orang suci yang kuat ini. Oleh karena itu, situasi di ibu kota benar-benar berubah saat Yan Feifei mencapai panggung suci. Tidak heran keluarga Yan tidak pergi ke Sekte Tang untuk menunjukkan niat baik mereka terhadap Qin Haodong, mereka yakin bahwa Yan Feifei pasti akan berhasil. Baiklah, ku dengar Qin Haodong membawa pergi tunangan Yan Zicheng, keluarga Yan tidak akan membiarkannya pergi. Dunia telah berubah, di masa depan, keluarga Yan akan menguasai ibu kota, tidak akan ada 7 keluarga besar dan keluarga Yan akan menjadi bos kita. Semua keluarga bangsawan kelas atas di ibu kota panik dan berusaha mencari jalan keluar dari dilema keluarga mereka. Di keluarga Zhao, Zhao Qingwu berdiri di depan Zhao Changqiong dan berkata dengan malu-malu, "Kakek, aku mencintai Haodong, aku ingin menikah dengannya dan dia juga bersedia menikah denganku." Mendengar perkataannya, Zhao Changqiong tertawa senang dan berkata, "Bagus sekali, keluarga Zhao akan mengandalkanmu." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Zhao Changhai dan Zhao Changtian bergegas masuk dari luar dan berkata, "Tuan, Anda tidak akan percaya. Yan Feifei berhasil menembus kemacetan dan menjadi orang suci pertama dari 7 keluarga besar di ibu kota." Dikatakan bahwa Qin Zongheng berada di tahap Sein, tetapi mereka hanya melihatnya sekilas dan tidak mendapatkan konfirmasi akhir. Jadi Zhao Changtian tidak mempertimbangkannya saat ini. Apa? Zhao Changqiong terkejut dan cangkir tehnya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Dia telah berusaha menyenangkan Qin Haodong dan bahkan memutuskan kontrak pernikahan dengan keluarga Yan, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan berubah begitu drastis. Keluarga Yan memiliki seorang wali. Ini terjadi begitu cepat dan di luar dugaannya. Dia mengira keluarga Yan akan marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Zhao karena kekuatan mereka sangat seimbang. Itulah sebabnya dia berani memutuskan kontrak. Namun kini seluruh situasi telah berubah. Akan sangat mudah bagi keluarga Yan untuk menghancurkan keluarga Zhao karena mereka kini memiliki seorang santo. Dia menenangkan diri dan berkata kepada keduanya, "Apakah kalian yakin bahwa Yan Feifei sekarang berada di tahap Sein? Apakah kalian melihatnya dengan mata kepala sendiri?" Zhao Changhai berkata,
Ya, kami melihat keseluruhan prosesnya. Yan Feifei menunjukkan keterampilan unik seorang Sein dan juga mengintimidasi kami dengan tekanan hebatnya. Saya yakin bahwa Yan Feifei adalah Sein sejati. Dia sangat kuat. Dia masih ketakutan memikirkan kekuatan besar yang baru saja ditunjukkan Yan Feifei. Setelah mengonfirmasi berita tersebut, Zhao Changtian abruk di sofa karena putus asa. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia berkata kepada kedua tetua, kita baru saja membatalkan kontrak pernikahan dengan keluarga Yan dan sekarang mereka memiliki seorang suci, apa yang harus kita lakukan? Zhao Changtian berkata, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain membatalkan pernikahan dengan Sekte Tang sekarang. Dan kemudian kita akan mengirim King Wu ke keluarga Yan dan menunggu hukuman mereka. Saya harap mereka bisa melepaskan kita demi pernikahan. Jika tidak, keluarga Zhao kita akan tamat kali ini. Zhao Changhai berkata, ya, kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan orang suci itu. Mendengar bahwa mereka akan mengirimnya ke keluarga Yan untuk pernikahannya, Zhao Qingwu menjadi panik dan protes, tidak, saya tidak akan menikah dengan siapapun di keluarga Yan kali ini. Zhao Changtian berkata dengan suara dingin, apakah kamu akan melihat kami dihancurkan oleh keluarga Yan? Zhao Changhai menghela napas dan berkata, gadis kecil, kami memang peduli dengan perasaanmu, tetapi sekarang masalahnya sudah sangat berbeda. Jika keluarga Yan tidak memaafkan kami akan tamat kali ini. Tidak, aku tidak peduli. Zhao Qingwu berteriak dengan marah, Hao Dong dan aku saling mencintai. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Aku hanya menginginkannya. Zhao Changtian memancarkan dingin, kau tidak tahu betapa buruknya seorang Sein. Jika kau menyinggung keluarga Yan, aku khawatir Sekte Tang akan musnah besok. Lalu, siapa yang akan kau nikahi? Zhao Changqiong pun sadar. Setelah ragu sejenak, ia berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya akan memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang sekarang. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Qin Hao Dong, baik aku hidup maupun mati. Aku tidak akan pernah menikah lagi seumur hidup. Wajah Zhao Changqiong menjadi muram, itu masalah keluarga dan bagaimana aku bisa membiarkanmu, seorang gadis, menentukan nasib seluruh keluarga. Kemudian dia meminta dua orang pembantunya untuk datang, bawa nona mudamu ke dalam ruangan dan dia tidak boleh meninggalkan kamarnya tanpa izinku. Kakek, tolong jangan lakukan itu. Zhao Qingwu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhao Changqiong sudah keluar dari ruang tamu. Dia melakukan pendakian ke Bang Jotang bersama beberapa anggota keluarga. Dia ingin memutuskan berkomitmen dengan Sekte Tang sesegera mungkin untuk memperjelas pendiriannya dan kemudian mendapatkan pengampunan dari keluarga Yan. Wei Junzheng dalam suasana hati yang baik selama beberapa hari terakhir. Cucu kebetulan, Yan Ran, telah berhasil pindah ke Bangbang. Dia pasti akan menikah dengan Qin Hao Dong. Tetapi dia tercengang mendengar berita bahwa Yan Feifei telah mencapai tahap suci. Khususnya, Wei Junko melaporkan bahwa Qin Hao Dong baru saja memukuli Yan Zicheng di rumah nomor 5 dan membawa Zhao Qingwu pergi. Pemuda ini pasti punya perseteruan besar dengan keluarga Yan. Wei Junce membeku karena ketakutan. Rupanya Sekte Tang akan hancur kali ini. Qin Hao Dong pasti akan dibunuh oleh Sein yang marah. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjauh dari Sekte Tang untuk menghindari hukuman dari keluarga Yan. Setelah ragu sejenak, dia langsung berkata kepada keluarganya, cepat siapkan mobil untukku, aku akan membatalkan pertunangan dan membawa Yan Ran kembali. Bab 705 semua orang berusaha menjauh dari Qin Hao Dong. Di keluarga Han Wuji, kepala keluarga, segera bergegas ke Sekte Tang bersama anak buahnya ketika mendengar bahwa Yan Feifei telah menjadi orang suci. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah memutuskan pertunangan dan menjauh dari Sekte Tang. Di keluarga Qi, kepala keluarga Qi Guofan langsung memanggil beberapa anggota inti untuk membahas cara menangani masalah ini ketika dia mendengar Yan Feifei telah mencapai alam suci. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Yulong berkata dengan cemas, Tuan, tidak perlu ragu-ragu. Kita harus membawa Waner kembali sekarang, kalau tidak, dia mungkin akan terbunuh dan keluarga Qi kita juga akan terlibat. Dia adalah ayah Qi Waner dan sekarang khawatir akan keselamatan putrinya. Qi Yuhu berkata, benar sekali, Qin Hao Dong baru saja menyinggung seluruh keluarga Yan dengan membawa pergi tunangan Yan Zicheng. Selain itu, Yan Feifei memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Qi selama beberapa tahun terakhir. Sekarang dia tahu bahwa Qin Hao Dong adalah putra Qin Zongheng, saya pikir dia mungkin akan membunuh mereka secara langsung, Sekte Tang sudah benar-benar tamat. Qi Guofan berkata dengan ragu-ragu, tapi Waner sangat keras kepala, mustahil untuk membujuknya kembali bersama kita. Qi Yulong berkata, ini masalah hidup dan mati, kita tidak bisa membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya, kita harus membawanya kembali dengan cara apapun. Baiklah, mari kita pergi ke Sekte Tang sekarang. Qi Guofan ragu-ragu sejenak, tetapi tetap memutuskan bahwa yang terbaik adalah membawa Qi Waner kembali dari Sekte Tang.
Yan Zicheng kembali ke keluarga Yan dengan frustrasi, tetapi terkejut mendapati bahwa semua orang dipenuhi kegembiraan seolah-olah sesuatu yang hebat baru saja terjadi. Yan Zixiao kebetulan berjalan ke arahnya, jadi dia menghentikannya dan bertanya, "Kakak, apa yang terjadi? Apakah ada acara bahagia di keluarga kita?" "Zicheng, tahukah kamu bahwa bibi kita Yan Feifei baru saja menembus kemacetan dan mencapai alam suci? Keluarga Yan kita akan menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di seluruh ibu kota." "Apa? Akhirnya dia berhasil." Yan Zicheng hampir melompat karena sangat gembira. Kemudian dia berteriak dengan wajah garang, "Qin Haodong, tunggu saja dan lihat, aku akan membunuhmu." Lalu dia berlari ke dalam rumah besar itu dengan tergesa-gesa. Yan Feifei sedang duduk di tengah aula. Pada titik ini, bahkan kepala keluarga harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Yan Fengwu dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya, seperti bintang-bintang yang berkumpul di sekitar bulan. "Feifei, selamat, kamu telah mencapai alam suci dan ini adalah berkah yang luar biasa bagi keluarga Yan kita. Sudah kuduga, Feifei memang unik saat dia masih kecil dan aku tahu dia pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Dengan Feifei, keluarga Yan kita akan menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota." Yan Feifei jauh lebih tenang daripada yang lain. Bahkan, dia tidak terlalu banyak berpikir saat ini. Dia selalu bermimpi untuk menembus kemacetan, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah mimpinya terwujud. Dia hanya ingin menemukan pria yang baik hati secepatnya. Bagaimanapun juga, seorang wanita harus menemukan cinta dalam hidupnya. Yan Zicheng tiba-tiba bergegas masuk. Melihatnya dalam keadaan kacau seperti itu, Yan Fengwu mengerutkan kening dan bertanya, "Zicheng, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang terjadi?" "Kakek, bibi, tolong bantu aku." Yan Zicheng, seperti ratu drama, menangis dan memberitahu mereka bahwa Qin Haodong telah menindasnya di rumah nomor 5 dan juga telah membawa pergi Zhao Qingwu. Pada akhirnya, dia menyimpulkan, "Kakek, dia terlalu sombong dan bahkan tidak menganggap serius keluarga Yan kita." Wajah Yan Fengwu menjadi muram setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan sangat marah, "Ini sangat memalukan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah penguasa tertinggi di ibu kota? Jika dia menerima berita itu 1 jam yang lalu, dia akan memarahi Yan Zicheng. Namun sekarang semuanya berbeda. Mereka memiliki dukungan yang kuat dan juga memiliki sein pertama dan satu-satunya di ibu kota. Dia mengira keluarga Yan akan menjadi penguasa ibu kota dan Sekte Tang bisa menjadi korban pertama mereka." Yan Feifei bertanya, "Siapa Qin Haodong?" Yan Zicheng menjelaskan, "Bibi, Anda mungkin tidak mengenalnya, dia putra Qin Zongheng, tetapi dia jauh lebih sombong daripada ayahnya. Qin Haodong adalah seorang guru besar tingkat 9, dia telah menindas keluarga besar dan mencari wanita cantik sejak dia kembali ke ibu kota, sekarang dia telah membawa pergi Qi Waner dan Wei Yanran. Dia ingin membawa tunanganku, Zhao Qingwu, pergi, aku mencoba menghentikannya tetapi malah dipukuli, bibi, tolong bantu aku." Yan Feifei mengerutkan kening karena tidak puas. Sejak bertemu dengan pria yang dicintainya, dia telah sepenuhnya melupakan dendam antara dirinya dan Qin Zongheng. Dia tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan putra Qin Zongheng. Namun, dia masih merasa muak dengan perilaku tiranis seperti itu. Beraninya dia menyakiti anggota keluarga Yan. Dia bertanya, "Seorang Grandmaster tingkat 9 memang kuat, tetapi masing-masing dari 7 keluarga besar memiliki 2 Grandmaster tingkat 9, mengapa mereka tidak melawan?" Yan Fengwu berkata, "Feifei, banyak hal terjadi di ibu kota selama pengasinganmu. Qin Haodong adalah seorang Grandmaster tingkat 9 dan ada juga 4 wanita kuat di bawah komandonya dan mereka semua adalah Grandmaster tingkat 9, keluarga bangsawan tidak berani melawannya." Yan Zicheng juga menangis dengan sedih, "Bibi, aku bertunangan dengan Qingwu dan kamu juga menghadiri pesta pertunangan, tapi Qin Haodong memutuskan hubungan kita, dia iblis, tolong bantu aku. Dia sama sekali tidak khawatir dengan sikap Zhao Qingwu. Jika Qin Haodong terbunuh, keluarga Zhao pasti ingin sekali menikahkan Zhao Qingwu dengannya. Bagaimanapun, mereka memiliki seorang santo. Aku tak percaya." Yan Feifei selalu pemarah dan dia membenci perilaku tirani seperti itu. Selain itu, keluarganya lah yang terluka kali ini. Dia berkata dengan tatapan membunuh, "Di mana dia? Bawa aku ke sana." Beraninya dia menggertak keluarga Yan kita. "Bagus sekali, bibi, aku akan segera mengantarmu ke sana." Yan Zicheng setuju dan berbalik untuk memimpin jalan menuju Sekte Tang dengan penuh semangat. Yan Fengwu dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Yan untuk membuktikan diri. Jika mereka dapat melenyapkan Sekte Tang hari ini, mereka akan menjadi penguasa ke-6 keluarga besar lainnya di ibu kota. Untuk membangun momentum, Yan Fengwu tidak menggunakan mobil, sebaliknya, mereka semua berjalan menuju Sekte Tang dengan cara yang perkasa. Dalam keluarga Chu Sanhe duduk di posisi tengah dengan wajah muram.
Dia baru saja meredakan hubungan mereka dengan cucu ini, tetapi Yan Feifei mencapai alam suci pada saat ini. Apa yang harus mereka lakukan? Ini adalah ujian bagi keluarganya. Dia melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara rendah, bagaimana menurutmu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya karena Yan Feifei sekarang sudah menjadi orang suci? Chu Xuanming berteriak dengan gembira, Tuan, tidak perlu ragu-ragu, Qin Haodong harus dibunuh dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjaga jarak dari mereka untuk menghindari hukuman dari keluarga Yan. Dia telah menderita banyak hal karena Qin Haodong. Sekarang Sekte Tang dalam masalah dan dia sangat gembira dan hampir ingin mengadakan pesta untuk merayakannya. Chu Sanhe mengerutkan kening dan berkata, bukankah terlalu terburu-buru bagi kita untuk melakukan ini? Bagaimanapun, Qin Haodong adalah anggota keluarga Qin kita. Chu Xuanming berkata, Guru, ada seorang suci di keluarga Yan dan Anda tahu betapa kuatnya seorang suci. Qin Haodong membawa Zhao Qingwu pergi dan Yan Feifei selalu membenci keluarga Qin, jadi keluarga Yan pasti tidak akan membiarkannya pergi, dia mungkin akan dibunuh dan seluruh Sekte Tang juga akan musnah. Kita, keluarga Chu, harus menjauh dan menghindari terlibat dalam masalah ini. Jin Xiuying, yang duduk di sebelahnya, tidak tahu banyak tentang seni bela diri. Namun, dia memahami situasi Sekte Tang saat ini setelah mendengarkan penjelasan putra bungsunya. Dia berkata dengan gembira, bagus sekali, bajingan sombong itu pantas menerima ini, kami sudah memintanya untuk pulang dan dia menolak, sekarang dia pantas dibunuh. Kemudian dia berkata kepada pembantu rumah tangga yang baru, cepat dan suruh dapur menyiapkan beberapa hidangan lagi, kita perlu merayakannya, aku bisa hidup beberapa tahun lagi setelah bajingan kecil itu terbunuh. Chu Xuanli mengerutkan kening dan berkata, Ibu, apa yang kamu bicarakan, tidak peduli apa, Xuanyu adalah putrimu dan Haodong adalah cucumu. Jin Xiuying berteriak, Qin Haodong bukan cucuku, dan aku juga tidak peduli dengan putriku yang tidak berbakti itu. Chu Xuanli menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya cara untuk menghadapi ibunya yang keras kepala. Jin Xiuying berteriak lagi, tinggalkan aku sendiri dan panggil Mingli kembali. Aku tidak setuju mengirimnya ke tempat Qin Haodong, dia mungkin juga akan dibunuh di sana, panggil saja dia kembali secepatnya. Chu Xuanming menambahkan, Ibu benar, bawa anak-anakmu kembali, atau Yan Feifei mungkin akan membunuh mereka berdua jika dia marah. Saat berbicara, dia bersyukur karena Qin Haodong tidak setuju untuk mengasuh kedua anaknya, kalau tidak, mereka mungkin juga dalam bahaya sekarang. Tidak, kata Chu Xuanli, Mingli dan Minghui adalah anggota keluarga Chu kita, tetapi mereka sudah bergabung dengan Sekte Tang, jadi mereka harus bekerja sama dengan Sekte Tang dan tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi pada saat kritis ini. Jin Xiuying berkata dengan marah, apakah kamu gila? Apakah kamu ingin keturunan keluarga Chu mati bersama bajingan itu? Chu Xuanli berkata dengan keras kepala, hidup dan mati tergantung pada takdir. Apakah itu memberkati atau kutukan, itu adalah takdir mereka. Bagaimanapun, aku tidak bisa memanggil mereka kembali sekarang. Kamu gila. Jin Xiuying menoleh dan berkata kepada Chu Xuanming, pergilah ke Sekte Tang dan bawa Mingli kembali ke sini dengan cara apapun. Chu Xuanming sangat ingin pergi ke Sekte Tang dan melihat bagaimana Qin Haodong akan dibunuh oleh Yan Feifei. Namun, kepala keluargalah yang dapat membuat keputusan akhir. Jadi, dia berbalik dan menatap Chu Sanhe, yang selama ini terdiam. Chu Sanhe menghela nafas dan berkata, silakan. Dia membuat keputusan akhir dengan dua kata itu dan keluarga Chu akan memisahkan diri dari Sekte Tang. Kemudian dia berkata, tapi kamu harus pintar dan jangan menambah konflik. Kita tidak boleh memicu Qin Haodong sebelum Yan Feifei memperpanjang Sekte Tang. Chu Xuanming berbalik dan berjalan pergi dengan penuh kegembiraan. Chu Xuanli tidak berhenti. Dia tahu bahwa meskipun keluarga Chu mengirim seseorang untuk menjemput mereka, Chu Mingli dan Chu Minghui tidak akan kembali ke keluarga Chu saat ini. Di keluarga Qin, Qin Zhano duduk di kursi tengah dan Qin Zhanlong, dengan kepala botak, duduk di sebelahnya. Ada juga guru besar tingkat 9 lainnya, Qin Zhanfeng. Qin Zhano berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Yan telah mengambil tindakan dan akan menyerang mereka. Bagaimana menurut Anda? Qin Fei Yang berkata, Ayah, Haodong adalah putra Zongheng, mereka sedang dalam masalah sekarang dan kita harus pergi dan menawarkan bantuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.